warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran kelas 8 materi Teorema Pitagoras. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian lebih mudah memahami konsep Teorema Pitagoras, dan yang kedua yaitu agar kalian bisa paham tentang konsep sisi miring dan dua sisi siku pengapit lainnya. Adik-adik, kalian pernah nggak pada saat upacara bendera itu ketika hormat itu mengukur jarak pandang mata kalian ke atas bendera yang sedang berkibar? Nah, agar kalian bisa lebih mudah untuk pengukurannya, maka bisa kita gunakan konsep Teorema Pitagoras yang akan kita pelajari hari ini. Agar kalian bisa paham, ikuti penjelasan Kak Eli berikut ini. Baiklah adik-adik, untuk memulai pembelajaran Teorema Pitagoras kali ini, Kakak akan menjelaskan pengertian dari Teorema Pitagoras itu. Nah, Teorema Pitagoras itu merupakan sebuah aturan matematika untuk menentukan salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Nah, kata kuncinya di sini adalah dia harus bangunnya berupa segitiga siku-siku. Itu ya. Kemudian, teorema ini hanya berlaku pada bangun segitiga siku-siku, di mana pada dasarnya Teorema Pitagoras itu sangat sederhana, yakni kita hanya diminta untuk menghitung panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku, di mana sisi lainnya itu telah diketahui. Oke, jadi kalau segitiga siku-siku itu kan memiliki 3 sisi. Nah, ada sisi yang namanya sisi yang mengapit, yang siku, juga ada sisi miringnya. Mari kita lihat sekarang apa-apa saja hari ini yang akan kita pelajari pada Teorema Pitagoras. 1. Sifat Teorema Pitagoras. Nah, itu dulu yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, rumus Teorema Pitagoras. Yang ketiga, menentukan sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua buah sisi siku yang lainnya. Yang keempat, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Oke. Nah, ada submateri yang kelima yaitu triple Pitagoras, dan yang keenam yaitu aplikasi Teorema Pitagoras pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini dari sub yang 1 sampai sub yang keempat. Nah, hanya ini ya yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Sedangkan 5 dan 6 akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke adik-adik, biar kalian bisa lebih paham, mari lihat penjelasan Kak Ili untuk sub yang pertama yaitu sifat Teorema Pitagoras. Ada 2 sifat Teorema Pitagoras. Yang pertama, Teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ingat ya adik-adik, di luar dari segitiga siku-siku dia tidak bisa diberlakukan. Sifat yang kedua, minimal harus ada 2 sisi yang diketahui, gitu, agar bisa mencari salah satu sisi yang belum diketahui. Oke, ini adalah 2 sifat dari segitiga siku-siku. Nah, sekarang mari kita lihat gambar segitiga siku-siku berikut ini. Nah, kalian bisa lebih paham di sini. Kakak memberikan segitiga siku-siku, kakak berikan namanya siku titik A, B, C. Nah, ini siku-siku di A, B, C. Nah, lambang siku-siku seperti yang sudah kakak berikan yang berwarna hitam, tandanya siku. Di mana di sini ada yang dikatakan sebagai sisi pengapit. Sisi pengapit ini ada pada buku-buku tertentu bilangnya ini adalah sisi alas. Ini ya sisi pengapitnya yang alas. Kemudian ada juga sisi tegaknya. Tapi kakak lebih suka menyebutnya ini adalah 2 sisi siku lainnya.
Nah, karena ada sisi yang lain yang dikatakan ini adalah sebagai sisi miring. Oke, ini ya sisi miringnya ya. Nah, patokan untuk bisa mudah dalam konsep teorema Pythagoras itu kalian harus jeli menentukan yang mana sisi miringnya. Sisi miring itu gampang, yang terlihat jelas sekali yang sisi yang paling panjang. Oke. Bagaimana dengan 3 buah siku-siku yang ada pada gambar berwarna biru ini? Apakah kalian bisa langsung tahu mana sisi miringnya? Karena kuncinya kalian harus menemukan sisi miringnya dulu. Oke, pada gambar yang berwarna putih tadi gampang ya, sisi miringnya itu udah sangat terlihat, dia terlihat miring dan panjang. Nah, sekarang bagaimana yang berwarna biru yang untuk yang pertama ini? Segitiga KLM. Oke, KLM. Nah, ini siku-siku di sini ya. Oke. Yang berseberangan dengan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Nah, ini sisi miringnya. Oke, ini sisi miringnya. Karena apabila kalian sudah mudah menemukan sisi miringnya, maka akan gampang untuk memecahkan permasalahan pada teorema Pythagoras. Ya, ini juga kan dia berseberangan dengan si sudut siku-siku. Nah, bagaimana dengan segitiga PQR? PQR. Yang manakah sisi miringnya? Apakah sisi QR? Nah, terlihat tidak terlalu nampak. Kalau sisi PR tidak mungkin ya, karena ini adalah sisi yang paling terpendek antara dua. Apakah sisi PQ atau sisi PR? Nah, dia kan siku-sikunya di titik R ya. Nah, di PRQ atau QRP. Berarti yang menjadi sisi miringnya adalah sisi ini, si PQ. Oke, ini namanya adalah sisi miringnya ya. Oke, yang kakak tebalkan berwarna merah ini adalah sisi miringnya. Nah, sekarang segitiga A B C. Oke. Dia kan siku-siku di C. Maka untuk mencari sisi miringnya, tentu saja sisi yang berhadapan dengan sisi siku-sikunya itu adalah sisi miringnya. Nah, kayak kakak sudah bikin tebal sisi miringnya. Nah, setelah kalian bisa memahami cara menemukan pada gambar segitiga siku-siku yang dibolak-balik, tidak hanya selalu tegak, ada yang miring, ada yang horizontal, maka akan lebih mudah untuk kita memecahkan masalah. Nah, di teorema Pythagoras ini kita akan harus tahu dulu ya bagaimana rumus teorema Pythagoras tersebut. Nah, agar lebih gampang, gambar yang segitiga siku-siku, Kak Ili perlihatkan lagi sisi AB, BC sama AC. Nah, di sini yang kita bicarakan tadi kan sisi miring ya. Oke, sisi BC itu adalah sisi miring. Nah, sisi BC. Sisi AB ada dikatakan sebagai sisi alas. Nah, sisi AC itu sisi tegak. Oke, sisi alas, sisi tegak. Tapi ini bisa kalau diputar segitiga siku-sikunya, bisa jadi sisi tegaknya berupa jadi sisi alas. Dan sisi alas akan berubah menjadi sisi tegaknya gitu kalau seandainya kakak ubah seperti ini. Nah, ya kan? Oke. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menentukan rumus teorema Pythagoras. Sisi miring pangkat 2 itu adalah penjumlahan dari dua sisi siku-siku yang mengapitnya, atau kita sebut tadi di awal sebagai sisi alas dikuadratkan ditambah sisi tegak dikuadratkan. Nah, jadi untuk sisi miring itu dua sisi siku-siku yang mengapitnya itu kalian jumlahkan. Nah, agar lebih gampang karena kakak sudah memberikan nama pada sisinya, maka sisi miringnya itu adalah sisi BC kuadrat sama dengan sisi AB pangkat 2 ditambah sisi AC. Sudah, sampai seperti itu aja. Kalian tidak perlu menghafal untuk teorema Pythagoras ini. Konsepnya adalah bahwa sisi miring itu penjumlahan yang dikuadratkan oleh dua sisi siku yang mengapitnya. Sisi siku yang mengapitnya itu bisa dikatakan sebagai sisi alas dan sisi tegak, gitu ya. Sekarang bagaimana kalau sisinya itu seandainya yang dicari tidak sisi miring? Ini kalau mencari adalah sisi miring. Oke,
Bagaimana Kak kalau seandainya tidak sisi miring? Kalau tidak sisi miring, misalnya mau yang dicari adalah sisi alas atau sisi AB. Oke, kalau sisi AB berarti AB pangkat 2 itu dikurangkan sisi miringnya dengan yang sisi siku yang lainnya. Sisi miringnya adalah BC pangkat 2. Kurang sisi miring sisi yang lainnya yaitu sisi AC pangkat 2. Oke, ini adalah rumus yang apabila yang dicari tidak sisi miring. Ada lagi sisi siku yang lainnya, tidak sisi miring masih ya, sisi AC misalnya ini sisi AC yang ini, nih yang di bagian sini ya, maka tetap dikurang juga. Yang dikurang adalah sisi miringnya tadi dikuadratkan dikurang dengan sisi siku yang lainnya, sisi AB pangkat 2. Nah, jadi bila yang dicari adalah sisi miring ditambahkan. Jika yang mau dicari adalah dua sisi siku salah satunya, maka dikurangkan. Tuh. Nah, sekarang agar lebih gampang pemahaman kalian, mari ikuti penjelasan kakak pada contoh yang pertama. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B yang digambarkan sebagai berikut. Ini ada gambar. Ini ya, ABC segitiganya, sisi AB 8, sisi BC 6. Ya, yang dicari adalah sisi AC. Atau sisi miring ya, sudah ketahuan ini sisi miring atau sisi AC. Bagaimana cara mencarinya? Sesuai dengan teorema Pitagoras, dua sisi siku ditambahkan dikuadratkan. AC pangkat 2 sama dengan AB ditambah BC pangkat 2. Terus masukin aja nih langsung angka-angkanya. 8 pangkat 2 berapa? Terus 6 pangkat 2 berapa? Itu ditambahkan. Nah, 8 pangkat 2 64 ditambah dengan 36. Hasilnya kan 100. Bukan hasilnya 100. Masih belum sedikit lagi karena ini masih sisi miring atau AC pangkat masih berpangkat 2. Sehingga untuk lawan dari yang pangkat 2 kita harus menarik akar. Akar dari 100 adalah 10. Nah, maka sisi AC yang diketahui yang dicari adalah 10 cm. Paham ya? Oke, begini. Bagaimana kalau seandainya kata kakak tadi yang dicari bukan sisi miring, tapi salah satu sisi siku yang mengapitnya. Seperti contoh nomor 2. Diketahui segitiga siku-siku DEF, siku-sikunya di E. Biar lebih gampang nih gambarnya. Kan siku-sikunya di E ya. Oke. Nah, FD atau DF itu adalah sisi miring kan tadi? Sisi miring. Oke. Sisi miring udah diketahui, sisi EF juga udah diketahui, yang dicari ya pastinya adalah sisi DE. Nah, ini harus dikurang. Jadi sisi miring itu dikurang dengan sisi FE atau EF tadi. AC pangkat 2 DF dikurang EF, ini maksudnya adalah DE ya. Nah, baru kalian kurangkan 15 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2. Kemudian kalian pangkatkan 15 pangkat 2 kan 255 dikurang 81. Nah, akar dari 144 adalah 12 cm. Maka di sini adalah 12 cm. Nah, ini sebenarnya adalah mencari sisi siku yang lainnya juga, tapi dengan gambar yang sedikit berbeda. Tidak siku-siku tapi persegi panjang, namun ternyata setelah kita belah melalui horizontalnya akan menghasilkan dua buah segitiga siku-siku. Contoh yang ketiga ini diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 4 cm, lebar 3 cm. Hitunglah panjang diagonal persegi panjang. Nah, yang dicari adalah yang garis putus-putus ini, diagonal atau sisi PR. Sama saja, berarti sisi PR ini yang kakak arsir. Kalau untuk segitiga siku-siku yang di bawah atau yang di atas itu sama. Dia adalah menjadi sisi miring. Sehingga dua sisi siku-siku yang lainnya itu harus ditambahkan. PR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Tinggal kalian masukkan angkanya, 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Kemudian kalian tambahkan 16 tambah 9 adalah 25. Tarik akar langsung agar kuadratnya hilang.
sehingga menjadi akar 25 5 cm. Berarti di sini sisi PR-nya adalah 5 cm. Nah, yang tadi kan cara menentukan salah satu sisi segitiga siku-siku, di mana dua sisi lainnya diketahui. Bisa mencari sisi miring kah? Bisa juga mencari dua sisi siku-siku pengapitnya, atau bisa dikatakan sebagai sisi alas atau sisi siku-siku. Maksudnya sisi tegaknya. Nah, kali ini kita akan menentukan submateri, yaitu menentukan jenis segitiganya. Ada yang segitiganya itu dikatakan sebagai segitiga siku-siku, bagaimana syaratnya, atau bisa jadi dia segitiga lancip atau juga segitiga tumpul. Nah, syaratnya seperti ini. Ini ada gambar sisi miring, sisi siku terpanjang, maksudnya sisi siku tegak tadi ya, dengan sisi siku terpendek atau sisi alasnya. Penyebutannya tuh yang mana yang membuat kalian lebih mudah untuk memahaminya. Kamu bisa sebut itu sebagai sisi alas, sisi tegak, atau dua sisi siku pengapitnya. Bisa jadi kalian mau menyebutnya itu adalah sisi yang pendek, sisi yang panjang, nggak masalah. Yang penting kalian harus mampu mencari sisi miringnya gitu. Nah, ini syarat jenis segitiga siku-siku. Jika mau dikatakan segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, maka bila dua sisi pengapitnya itu ditambahkan dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan kalian mengkuadratkan sisi miringnya. Sisi miringnya tersebut. Bila hasilnya sama, gitu ya, maka dia dikatakan segitiga siku-siku. Nah, namun apabila hasil sisi miring setelah dikuadratkan itu lebih besar dibanding dengan penjumlahan dua sisi siku panjang dan pendek dikuadratkan, maka dikatakan sebagai segitiga tumpul. Bagaimana dengan segitiga lancip? Segitiga lancip lawannya dari segitiga tumpul. Sisi miring yang dikuadratkan tadi hasilnya bila lebih kecil dari penjumlahan setelah dikuadratkan pada dua sisi pengapitnya, sisi terpendek dan sisi terpanjang, maka dia dikatakan sebagai segitiga lancip. Nah, itu syarat dari dikatakan segitiga siku-siku kah, tumpul kah, atau lancip. Baiklah, ini yang kakak maksudkan tadi ya, biar kalian lebih jelas. Contoh berikut ini, tentukanlah jenis segitiga jika telah diketahui panjang sisi AB 8 cm, BC 15 cm, dan AC 20 cm. Nah, ini kita maksudnya tidak ada pertanyaan mencari sisi miringnya, tidak ada pertanyaan mencari dua sisi pengapitnya, enggak. Ini hanya menentukan ini jenis segitiganya apa sih, gitu loh ya. Nah, ini kan yang mana sih tidak ada sisi terpanjang? Tanpa kalian gambar sudah ketahui bahwa berarti AC ini pasti dia sisi miringnya gitu ya, yang paling terpanjang. Sisi miringnya tadi kan 20 cm. Nah, kalian kuadratkan aja dulu tuh sisi 20 cm tadi. Kuadratin 20 pangkat 2 kan 400. Nah, AB dengan si BC ini juga kalian kuadratin terus ditambah. Setelah dapat hasilnya adalah 289. Nah, dua angka tersebut kalian bandingkan. Sisi miring itu lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar sisi miringnya, 400 lebih besar dari 289. Sehingga sesuai dengan syarat, maka dia dikatakan adalah sebagai segitiga tumpul, gitu ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, bagaimana tentang materi teorema Pythagoras yang sudah kakak jelaskan? Mari kita simpulkan bersama-sama. Ingat, untuk mencari sisi miring, dua sisi pengikutnya setelah kalian kuadratkan, kalian tambahkan. Sedangkan bila yang ingin dicari adalah salah satu dari sisi siku lainnya, sisi siku loh ya, maka kalian tinggal mengurangkan sisi miring setelah dikuadratkan dengan sisi siku yang diketahui. Itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Maju terus matematika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!